Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru dari Laut Natuna Utara yang menunjukkan ketegangan yang tak kunjung reda. Dalam seminggu terakhir, kapal Coast Guard China terpantau memasuki wilayah perairan Indonesia hingga 3 kali. Pihak Bakamla RI dan TNI AL tak tinggal diam, dan segera mengambil langkah tegas untuk mempertahankan kedaulatan. Insiden pertama terjadi pada tanggal 21 Oktober tahun 2024, saat kapal Bakamla KN Tanjung Datu 301 langsung berhadapan dengan kapal Coast Guard China, yang dilaporkan mengganggu aktivitas survei seismik 3D Arowana oleh PT Pertamina IS Natuna, dengan menggunakan kapal MV Geo Coral. Kapal Coast Guard China itu terdeteksi mendekati wilayah eksplorasi sumber daya alam Indonesia, yang telah diakui masuk dalam landas kontinen Indonesia. Informasi intelijen dari Puskodal Bakamla RI menunjukkan bahwa kapal Coast Guard China atau CCG 5402 mencoba mengganggu aktivitas survei geokoral yang didampingi 3 kapal pengawal di area yang masuk dalam landas kontinen Indonesia. Kapal KN Tanjung Datu 301 segera bergerak ke lokasi dan mendeteksi kapal CCG 5402 pada jarak 7,3 nautical mil. Upaya komunikasi melalui radio tidak membuahkan hasil, karena kapal Coast Guard China bersikeras bahwa wilayah itu adalah bagian dari yurisdiksi mereka. Bakamla pun dibantu oleh kapal perang KRI Sutedi Senoputra 378 dan pesawat patroli udara maritim Bakamla untuk mengusir kapal tersebut dari perairan Indonesia. Nah, Sobat Garuda Militer, kejadian serupa terjadi lagi pada Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024, di mana kapal KN Pulau Dana 323 kembali harus menghadapi kapal Coast Guard China yang masuk wilayah Indonesia. Kapal Bakamla mengusir kapal China setelah percakapan radio yang tidak direspon, sementara kapal China justru mendekati area survei geokoral. Bersama KRI Sutedi Senoputra 378, Bakamla berhasil memaksa kapal asing itu keluar. Tak lama setelahnya, pada Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024, kapal KN Pulau Dana 323 kembali membayangi kapal Coast Guard China yang masuk ke Laut Natuna Utara, yang mengklaim sedang patroli di wilayah yurisdiksi China. Meski ditegaskan bahwa perairan tersebut termasuk ZEE Indonesia, China tetap berkeras dengan alasan historis 10 das lain yang meliputi seluruh Laut China Selatan. China mengklaim bahwa kehadiran kapal Coast Guard mereka di perairan Natuna merupakan bagian dari patroli rutin yang dianggap berada di wilayah mereka, berdasarkan klaim 10 das lain yang kontroversial. Klaim ini mencakup hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk Laut Natuna, dan kerap memicu ketegangan dengan negara-negara di kawasan tersebut. Kementerian Luar Negeri China bahkan menegaskan bahwa mereka berharap masalah ini dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik. Namun, Indonesia jelas tak tinggal diam. Laut Natuna Utara adalah wilayah yang diakui secara internasional, masuk dalam zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia, yang memberi hak berdaulat bagi Indonesia untuk mengeksplorasi sumber daya alamnya. Langkah cepat Bakamla dan TNI AL menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah ini. Bakamla dan TNI AL pun siap berjaga di garis depan jika ada upaya asing yang mengganggu kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Nah, Sobat Garuda Militer, ketegangan ini bukan hanya menjadi perhatian Indonesia, tetapi juga dunia internasional. Laut Natuna Utara memang dikenal sebagai area yang memiliki potensi cadangan minyak dan gas yang sangat besar, menjadikannya daya tarik yang sulit diabaikan oleh banyak pihak. Kondisi ini pun seolah menjadi ujian awal bagi Presiden Prabowo Subianto, yang belum lama dilantik, untuk menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pertahanan dan mempertahankan kedaulatan maritim Indonesia. Di sisi lain, China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian, mengklaim bahwa kapal Coast Guard mereka hanya melakukan patroli rutin di wilayah yang mereka anggap sebagai bagian dari yurisdiksi mereka. China berharap ketegangan ini bisa diselesaikan dengan jalur diplomatik,
mengingat hubungan strategis antara kedua negara. Namun, perbedaan pandangan mengenai batas wilayah tetap menjadi duri dalam daging yang membuat hubungan maritim kedua negara penuh tantangan. Nah, Sobat Garuda Militer, Bakamla dan TNI AL memastikan bahwa mereka akan terus waspada dan siap menghalau setiap kapal asing yang mencoba melanggar batas kedaulatan. Langkah pengusiran dan shadowing yang diambil menunjukkan pendekatan Indonesia dalam mempertahankan haknya sesuai hukum internasional. Seluruh personel di lapangan terus berkomunikasi dan bekerja sama untuk memastikan aktivitas survei dan eksplorasi di Laut Natuna Utara tetap berjalan aman dan tanpa gangguan. Di tengah situasi yang memanas ini, banyak pihak menantikan langkah-langkah konkret dari pemerintah Indonesia, terutama dalam memperkuat pengawasan dan pengamanan perairan. Tekanan untuk memperkuat Bakamla dan TNI AL semakin meningkat, terutama dari masyarakat yang menginginkan tindakan tegas demi menjaga kedaulatan wilayah. Apalagi, Laut Natuna Utara memiliki nilai strategis yang tinggi, baik dari sisi ekonomi maupun geopolitik. Nah, Sobat Garuda Militer, kehadiran Coast Guard China di Laut Natuna Utara secara berulang kali seolah menjadi sinyal bahwa perselisihan di kawasan ini mungkin tak akan mudah terselesaikan. Walaupun jalur diplomatik tetap menjadi harapan, Indonesia perlu memastikan kekuatan dan kesiapan armada lautnya sebagai bentuk perlindungan yang nyata. Bakamla, TNI Angkatan Laut, dan pemerintah tampaknya harus mengambil langkah-langkah terkoordinasi untuk memperkuat posisi Indonesia di perairan tersebut. Situasi ini tampaknya akan menjadi isu yang berlangsung lama, mengingat kuatnya kepentingan ekonomi di perairan tersebut. Bagaimana kelanjutan dari drama ketegangan di Laut Natuna Utara ini? Apakah Indonesia dan China bisa menemukan jalan tengah melalui diplomasi, atau justru ketegangan ini akan semakin memanas? Yang jelas, seluruh elemen keamanan Indonesia, dari Bakamla hingga TNI AL, tetap siaga dan memastikan bahwa kedaulatan wilayah tidak akan dikompromikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya.